Selamat malam, selamat bergabung dalam mata kuliah Teori Akuntansi. Hari ini kita akan bahas tentang pendapatan. Ya, berkaitan dengan pendapatan atau biasa disebut dengan income atau revenue. Ya, bagaimana teori akuntansi melihat pendapatan. Nah, definisi dari pendapatan itu dapat diartikan dari beberapa konsep. Yang pertama, dalam konsep aliran musik, pendapatan merupakan aset. Ya, dari konsep aliran musik bahwa apa? Bahwa pendapatan itu merupakan aset. Lalu konsep aliran keluar, pendapatan adalah penyerahan produk yang diukur atas dasar penghargaan produk tersebut. Ya, misalnya berkaitan dengan penyerahan barang tertentu atau produk tertentu, produk dan item tertentu, tentunya nanti akan diukur atas dasar pengembalian atau penghargaan atas produk tersebut. Dengan diserahkan sejumlah barang, akan dihargai katakan seharga 1,2 juta rupiah. Nah, 1,2 juta rupiahnya akan kita peroleh setelah kita menyerahkan barang tersebut. Ya, adanya konsep aliran keluar. Kemudian yang ketiga, pendapatan dapat didefinisikan dari konsep bahwa secara netral pendapatan merupakan produk perusahaan. Ya, sebagai hasil dari upaya produktif. Dan pendapatan itu diukur dengan jumlah rupiah aset baru yang diterima dari pelanggan. Ya, memang pendapatan ini merupakan produk perusahaan sebagai hasil dari upaya produktif dengan perusahaan menjual, apakah itu jualannya dengan kredit atau tunai, tentu dia akan mendapatkan hasilnya ya. Hasilnya dalam bentuk penggantian imbalan sejumlah uang tertentu. Awalnya memang misalnya jualannya secara kredit, tentu namanya adalah piutang. Dan nantinya pendapatan ini akan diukur dengan jumlah rupiah aset baru yang diterima dari pelanggan. Seperti itu. Nah, kemudian dari beberapa definisi di atas, ya, dari beberapa definisi di atas dapat didaftar karakteristik-karakteristik atau kata-kata kunci yang membentuk pengertian pendapatan dan untung. Ya, yang membentuk pengertian pendapatan adalah satu, tadi sebutannya adalah aliran masuk ya, bukan aliran musik, aliran ya. Itu typo tadi di atas, bahwa yang di sini nih, konsep aliran masuk bahwa pendapatan itu merupakan aset. Nah, aliran masuk atau kenaikan aset, ya, yang membentuk pengertian pendapatan bahwa pendapatan ini merupakan aliran masuk atau kenaikan aset. Kemudian yang kedua, kegiatan yang merepresentasikan operasi utama atau sentral yang menerus. Artinya bahwa, nah misalnya produk utamanya dia menjual yang namanya bahan-bahan makanan, katakanlah adalah bumbu dapur. Nah, kegiatan yang merepresentasikan operasi utama yaitu menjual bumbu-bumbu dapur dan juga sentral yang menerus, artinya kegiatan ini akan berlangsung secara terus-menerus dalam rangka untuk memperoleh pendapatan. Lalu yang ketiga adalah pelunasan, penurunan, atau pengurangan kewajiban. Kok bisa, Pak? Karena pelunasan kewajiban kita menerima barang atau produk berupa produk atau jasa, kita akan memperoleh adanya pelunasan atas kewajiban tersebut ya. Kemudian akan ada penggantian nilai, ada imbalan berkaitan dengan pendapatan yang sudah dieksekusi tadi. Ya, nantinya akan ada pelunasan, penurunan, atau pengurangan kewajiban. Kemudian yang keempat adalah yang membentuk pengertian pendapatan adalah suatu entitas. Ya, pengertian pendapatan ini adalah suatu entitas, berarti suatu perusahaan, institusi, atau kelembagaan yang nantinya akan membentuk pendapatan tersebut. Lalu ada produk perusahaan, ya, pertukaran produk,
menyandang beberapa nama atau mengambil beberapa bentuk dan mengakibatkan kenaikan ekuitas. Seperti itu. Nah, kita lihat kenaikan untuk dapat mengatakan bahwa pendapatan ada atau timbul, harus terjadi transaksi atau kejadian yang menaikkan aset atau nanti akan menimbulkan aliran masuk aset. Ya, tentunya akan terjadi transaksi kan, dan kejadian yang mana menaikkan aset ataukah justru menimbulkan aliran masuk aset. Patton dan Littleton itu menyebutkan bahwa aset dapat bertambah karena berbagai transaksi, kejadian, atau keadaan sebagai berikut. Ya, dengan adanya berbagai transaksi, kejadian, atau keadaan sebagai berikut, diantaranya satu, transaksi pendanaan yang berasal dari kreditor dan investor. Ya, ada suntikan dana, baik dari investor maupun dari kreditor. Kemudian, laba yang berasal dari kegiatan investasi. Misalnya adalah penjualan aset tetap atau penjualan aktiva tetap. Ya, nanti akan tambah atau adanya laba yang berasal dari kegiatan investasi. Yang ketiga adalah hadiah, donasi, atau temuan. Kemudian revaluasi aset yang telah ada, ya, melakukan penilaian kembali terhadap aset. Kemudian yang kelima adalah penyediaan dan atau penyerahan produk berupa barang ataupun jasa. Nah, di dalam Financial Accounting Standard Board mengisyaratkan jumlah kotor dengan menyatakan bahwa pendapatan adalah jumlah rupiah yang datang dari penyerahan produk atau pelaksanaan jasa. Ya. Jadi Financial Accounting Standard Board ini mengisyaratkan adanya jumlah kotor dengan menyatakan bahwa pendapatan itu adalah jumlah rupiah yang datang dari penyerahan produk, adanya penyerahan produk atau pelaksanaan jasa from delivering goods or rendering services. Kemudian operasi utama berlanjut. Nah, pengertian operasi utama hal ini lebih dikaitkan dengan tujuan utama perusahaan. Ya, tujuan utama perusahaannya misalnya menghasilkan tadi ya, menghasilkan bumbu dapur, tentunya itu adalah operasi utamanya dia. Kalau dia ada jualan kendaraan berarti bukan merupakan operasi utama, tapi merupakan penghasilan lain-lain atau penghasilan masuk dalam pos luar biasa. Nah, pengertian operasi utama dalam hal ini lebih dikaitkan dengan tujuan utama perusahaan, yaitu menghasilkan produk atau jasa untuk mendatangkan laba atau profit directed activities. Ya, dalam rangka untuk mendatangkan laba dan bukan untuk membatasi jenis produk menjadi produk utama dan juga produk sampingan. Ya, apabila teman-teman sudah mengambil akuntansi biaya, biasanya kita akan ada yang namanya bisa menghasilkan produk utama atau produk sampingan ya. Misalnya kita ambilkan contoh perusahaan itu menghasilkan ikan atau dia menjual belikan ikan. Nah, kalau ikan segar kualitas satu itu masuk sebagai produk utama. Kemudian ikan segar kualitas 2 itu nantinya akan dijadikan sebagai ikan kaleng, ikan asin, atau ikan asap, ya. Itu adalah untuk ikan kualitas 2. Nah, untuk ikan yang sudah kualitas tidak sehat atau tidak udah buruk, tentunya akan menghasilkan apa? Tentunya akan mengakibatkan ikan ini, digunakan sebagai pakan ternak. Nah, itulah yang dinamakan produk sampingan. Produk utamanya untuk dijual ikan segar kualitas satu, ya ini produk utama. Lalu ikan kualitas 2-nya itu nanti diolah lagi menjadi ikan asin, ikan, kaleng, itu masih masuk dalam kategori produk utama tapi memerlukan tambahan. Nah, kemudian yang berikut adalah produk sampingan. Nah, untuk produk sampingan itu masuk dalam kategori untuk ikan segar atau ikan yang sudah hampir busuk. Nah, itu akan dijadikan sebagai pakan ternak. Nah, kita lanjut. Berbagai bentuk dan nama pendapatan adalah konsep yang bersifat generik.
dan mencakupi semua pos dengan berbagai bentuk dan nama apapun. Ya, pendapatan adalah konsep yang bersifat generik dan mencakupi semua pos dengan berbagai bentuk dan nama apapun. Kemudian dari sana tentu akan terdapat untung ya, adanya keuntungan. Nah, seperti pendapatan, kata-kata kunci yang melekat pada pengertian untung adalah kenaikan ekuitas atau aset bersih. Kemudian transaksi yang periferal atau insidental, jadi mana transaksi ini terjadi secara tiba-tiba, dadakan, ya. Transaksinya itu insidental. Lalu selain yang berupa pendapatan atau investasi oleh pemilik. Ya, jadi di luar dari pendapatan dan investasi itu dinamakan juga sebagai keuntungan ya. Itu biasa disebut dengan istilahnya tuh benefit. Nah, menurut Financial Accounting Standard Board merinci lebih lanjut tentang transaksi, kejadian, atau keadaan yang menimbulkan untung, yang menjadi 4 sumber atau karakteristik. Yaitu yang pertama peripheral dan insidental tadi, kemudian yang kedua adalah transfer non-timbal balik atau non-reciprocal transfer, kemudian yang ketiga adalah penahanan aset atau holding aset, dan yang keempat adalah faktor lingkungan. Dalam Financial Accounting Standard Board ini ingin merinci lebih lanjut berkaitan dengan setiap transaksi, kejadian, atau keadaan yang menimbulkan untung dan mengelompokkannya menjadi 4 sumber atau karakteristik. Seperti itu. Nah, kemudian pengakuan pendapatan ya, kenapa sih Pak kita harus mengakui pendapatan juga? Ya tentunya ini ada alasannya, kenapa kita sampai harus mengakui pendapatan tersebut. Sistem akuntansi, sehingga jumlah tersebut terrefleksi dalam statement keuangan. Ya, pengertian atau definisi pendapatan itu harus dipisahkan dengan pengakuan pendapatan. Bahkan pengertian pendapatan sebenarnya juga harus dipisahkan dengan pengukuran pendapatan. Luar biasa ya, pengakuan maupun pengukuran itu beda ya. Saat mana kita mengakui dan saat mana kita mengukur atau memeasure pendapatan tersebut. Nah, dengan demikian suatu jumlah yang memenuhi definisi pendapatan itu tidak dengan sendirinya jumlah tersebut diakui atau dicatat secara resmi sebagai pendapatan. Ya, tentunya dengan demikian suatu jumlah yang memenuhi definisi pendapatan tidak dengan sendirinya jumlah tersebut diakui secara resmi sebagai pendapatan. Lalu pembentukan pendapatan, kalau tadi sudah diakui, sudah diukur, nah ini harus membentuk pendapatan. Nah, pembentukan pendapatan adalah suatu konsep yang berkaitan dengan masalah kapan, lalu bagaimana sesungguhnya pendapatan itu timbul atau menjadi. Kita kadang senantiasa selalu berpikir ya, perusahaan kan memang ya kalau dia mau maju dia harus melakukan pendapatan. Tapi ada kalanya pendapatan juga kita jangan terlalu semangat melakukan atau membentuk pendapatan, bisa-bisa nanti kalau dari sisi pajak pendapatan terlampau tinggi, laba pun semakin tinggi. Ya. Maka dari itu pembentukan pendapatan perlu dilakukan tentu secara terarah atau secara terstruktur. Ya, makanya pembentukan pendapatan adalah suatu konsep yang berkaitan dengan masalah kapan dan bagaimana sesungguhnya pendapatan itu timbul atau menjadi ada. Ya, gimana sih sampai bisa timbul pendapatan ini? Dan sampai akhirnya bisa terkoreksi menjadi adanya dana seperti itu. Kemudian konsep pembentukan pendapatan menyatakan bahwa pendapatan terbentuk, terhimpun, atau terhak to be earned bersamaan dengan dan melekat pada seluruh atau totalitas proses berlangsungnya operasi perusahaan. Dan juga bukan sebagai hasil transaksi tertentu. Ya, kenapa sih Pak totalitas proses berlangsungnya operasi perusahaan? Karena untuk menjadikan sebuah pendapatan itu nggak gampang. Kalau perusahaannya manufaktur, awalnya dia mengolah bahan mentah menjadi barang dalam proses.
dari barang dalam proses lalu dia jadikan barang jadi, ya kan. Nah, tentunya dia melibatkan atau berlangsungnya operasi perusahaan dan bukan dari hasil transaksi yang tertentu saja, tapi mencakup seluruhan. Nah, seperti itu. Nah, kemudian realisasi pendapatan. Nah, di dalam konsep realisasi pendapatan baru dapat dikatakan terjadi atau terbentuk pada saat terjadi kesepakatan atau kontrak dengan pihak independen atau pembeli untuk membayar produk. Produk yang telah selesai dan diserahkan ataupun belum dibuat sama sekali. Ya, jadi kita bisa melihat ya, untuk merealisasikan pendapatan itu harus ada kesepakatan dulu. Kesepakatan atau kontrak dalam bentuk apa? Dalam bentuk PO atau purchase order atau biasanya dalam bentuk MOU ya, MOU, kemudian Memo of Understanding, kemudian juga biasanya ada contractual agreement dulu di awal, bahwa nanti akan ada pembayaran atas produk, baik produk yang telah selesai dan diserahkan ataupun yang belum dibuat sama sekali. Bisa jadi sudah dilakukan pembayaran down payment, ataukah belum, atau sudah ada penyerahan barang atau jasa. Nah, berdasarkan apa? Berdasarkan konsep realisasi pendapatan. Konsep realisasi pendapatan sebenarnya terjadi akibat transaksi tertentu, yaitu transaksi penjualan atau kontrak. Jadi sebelum transaksi atau kontrak tersebut terjadi, pendapatan dianggap belum terjadi atau belum terbentuk. Ya, pendapatan itu dianggap belum terjadi atau belum terbentuk. Nah, konsep realisasi atau pendekatan transaksi lebih menekankan kepada kejadian atau event yang dapat menandai pengakuan pendapatan, yaitu kepastian perubahan produk menjadi potensi jasa lain melalui proses penjualan yang sah atau semacamnya, misalnya adalah kontrak penjualan. Kemudian penguatan atau validasi transaksi penjualan tersebut dengan diperolehnya aset lancar, seperti apa Pak? Seperti kas, setara kas, ataupun piutang. Nah, untuk kriteria pendapatan ya, menurut Financial Accounting Standard Board itu mengajukan dua kriteria pendapatan. Dan untung yang keduanya harus dipenuhi, yaitu yang pertama terrealisasi atau cukup pasti terrealisasi, realize or realizable. Kemudian yang kedua adalah terbentuk atau terhak atau biasa disebut dengan earn. Ya, tentunya di dalam Financial Accounting Standard Board, dia memang sudah mengajukan dua kriteria pengakuan pendapatan ini. Apakah masuk? Yang keduanya itu harus dipenuhi. Satu, terrealisasi atau cukup pasti terrealisasi, realize or realizable. Kemudian yang kedua adalah terbentuk atau terhak, earn. Nah, pendapatan baru dapat diakui kalau dipenuhi syarat-syarat berikut. Bisa dikatakan pendapatan kalau memang sudah memenuhi syarat-syarat ini. Satu, measurability of asset value, keterukuran nilai aset. Jadi asetnya itu bisa dinilai atau bisa diukur. Kemudian yang kedua adalah existence of transaction, adanya suatu transaksi. Kemudian yang ketiga adalah substantial completion of the earning processes, ya, proses perhimpunan secara substansial telah selesai, ya, substantial completion of the earning process. Nah, kita lihat ya pada saat kontrak penjualan atau biasa disebut dengan MOU tadi, sudah dibuat Memo of Understanding, lalu kemudian sudah ada purchase order-nya ya, nanti akan terbit kalau PO sudah ditandatangan, sudah distempel, dan siap dikirimkan, tinggal dikirimkan barang. Meminta untuk segera dikirimkan barang atau jasanya, seperti itu. Nantinya baru diterbitkan invoice, faktur pajak, dan lain sebagainya. Ya, pada saat kontrak penjualan bisa terjadi apabila perusahaan telah menandatangani kontrak penjualan dan bahkan sudah menerima kas untuk seluruh nilai kontrak, tetapi perusahaan belum memproduksi barang. Nah, kita lihat titik A, pada titik ini pendapatan sudah terrealisasi tetapi belum terbentuk, karena hanya satu kriteria yang dipenuhi.
Kemudian pendapatan belum bisa diakui pada saat tersebut. Ya, di mana pada titik A ini pendapatan belum bisa diakui pada saat tersebut. Nah, titik antara P dan T, di mana pengakuan harus menunggu sampai proses penghimpunan cukup selesai, yaitu di tahap penjualan. Kemudian pembayaran di muka harus diakui sebagai kewajiban sampai barang atau jasa diserahkan kepada pembeli. Ya, nantinya pembayaran di muka ini pun harus diakui sebagai kewajiban sampai barang atau jasa tersebut akan diserahkan kepada pembeli. Kalau barang atau jasanya belum dikirimkan, tentu masih ada utang bayarkan ya. Barang atau jasa belum dibayar, belum diserahkan, ya bagaimana dia mau menagih, gitu kan. Nah, ini adalah konsep pembentukan pendapatan ya dalam rupiah dengan periodenya. Nah, kita lanjut. Nah, selama proses produksi secara bertahap. Nah, dalam industri tertentu, pembuatan produk memerlukan waktu yang cukup lama. Misalnya dalam industri konstruksi bangunan. Biasanya produk semacam itu diperlakukan sebagai proyek dan dilakukan atas dasar kontrak. Ya, tentunya kita untuk melakukan sesuatu itu harus berdasarkan kontrak yang ada, yang mengenai spesifikasi produk, harganya, jenisnya, berapa banyak produk yang akan dijual, dan lain sebagainya. Ya, dalam hal ini pengakuan pendapatan itu dapat dilakukan secara bertahap, ya. Periode akuntansi sejalan dengan kemajuan proses produksi atau sekaligus pada saat proyek selesai dan diserahkan. Nah, nantinya sejalan dengan kemajuan proses produksi atau sekaligus pada saat proyek selesai dan diserahkan. Nah, ada beberapa metode yang digunakan. Satu, metode prosentase penyelesaian. Nah, ini kembali lagi nih ke akuntansi biaya. Percentage of completion method, dan di sini kita udah nggak bahas ini lagi ya, karena sudah dibahas secara jelas di dalam akuntansi biaya. Percentage of completion method. Kemudian yang kedua adalah completed contract method. Completed contract method atau metode kontrak selesai. Nah, masih mengacu pada gambar 82 tadi ya, penentuan saat seperti ini berarti mengakui pendapatan secara bertahap di titik antara A dan P atau sekaligus di titik P. Ya, karena pembuatan produk dilaksanakan atas dasar kontrak, tahap PT dan TB tidak relevan lagi. Ya, jadi tahap PT ini tidak relevan lagi. Dan TB itu pun tidak relevan lagi, dan proses pembentukan pendapatan dapat dilukiskan kembali di dalam gambar 83. Nah, di dalam gambar ini tentu bisa menunjukkan proses pembentukan pendapatan itu bisa terlihat jelas di sini. Kemudian pada gambar 83, kalau seluruh pendapatan diakui di titik E, bersamaan dengan penyerahan produk atau metode kontrak selesai. Kemungkinan terjadi keseimbangan volume pendapatan dan kegiatan produksi antar tahun. Ya, seperti itu. Nah, hal ini terjadi kalau proyek-proyek tidak terjadi secara merata antara tahun atau nilai-nilai proyek tiap tahun, dan sangat fluktuatif, sementara perusahaan itu tetap menggunakan periode sebagai takaran, pengukuran, dan pelaporan laba. Jadi, kalau perusahaan kan biasanya di dalam satu periode ya, periode misalnya dari 1 Januari sampai Desember. Nah, itu akan dijadikan sebagai takaran, pengukuran, dan pelaporan laba perusahaan, seperti itu. Nah, suatu alternatif untuk memecahkan masalah ini adalah penggunaan proyek atau angkatan produksi sebagai wadah atau takaran penentuan dan pelaporan laba, bukannya periode waktu. Ya, memang kita bisa menggunakan alternatif untuk memecahkan masalah. Ya, adalah penggunaan proyek atau angkatan produksi sebagai wadah atau takaran penentuan dan pelaporan laba, bukannya periode waktu. Nah, bila hal ini dilakukan, satu-satunya bentuk statement
operasi perusahaan yang harus disusun sebelum proyek selesai dan diserah terimakan adalah suatu statement yang menunjukkan kemajuan fisik dan akumulasi kos sampai dengan tanggal statement. Nah, metode di atas itu semakin mendukung kelayakannya untuk kontrak-kontrak yang pembayarannya dimasukkan dengan sistem cost plus atau cost plus, yaitu harga kontrak yang akhirnya dibayar adalah sebesar cost total ditambah dengan persentase tertentu dari cost total tersebut. Jadi kalau kita misalnya bayar harga kontrak, dia nggak cuma bayar harga kontraknya aja, tapi dibayar sebesar cost total ditambah juga dengan persentase tertentu dari cost total tersebut. Ya, kemudian kita lanjutkan ada akresi ya. Nah, akresi ini apa sih, Pak? Kaitan dengan pengakuan pendapatan sebagai fungsi kegiatan produksi adalah masalah dari akresi atau accretion. Pengakuan pendapatan sebagai fungsi kegiatan produksi adalah masalah akresi atau accretion, yaitu pertambahan nilai akibat pertumbuhan fisis atau proses alamiah. Ya, dari definisi, akresi memenuhi pengertian pendapatan loh. Karena aset telah bertambah dan banyaknya tambahan fisis tersebut dapat ditentukan secara objektif ya. Kalau misalnya pengertian pendapatan karena aset memang telah bertambah, lalu banyak tambahan fisis, itu dapat ditentukan secara objektif. Ya, kita lihat apresiasinya mirip dengan akresi. Ya, kalau apresiasi ini mirip dengan akresi adalah apa yang disebut dengan appreciation atau apresiasi, yaitu selisih nilai wajar pasar aset perusahaan dengan kos atau nilai buku aset terdepresiasi. Ya, tentunya kan kita juga mau tahu ya nilai pasar wajarnya itu seperti apa atau berapa. Dan aset perusahaan dengan kos atau nilai buku aset terdepresiasi. Lalu dibandingkan dengan akresi, apresiasi ini kurang memenuhi pengertian pendapatan. Ya, jadi sebenarnya kalau dibandingkan antara akresi dengan apresiasi, masih banyak yang lebih pro kepada akresi ya. Karena apresiasi memang kurang memenuhi pengertian pendapatan karena tidak berkaitan dengan operasi perusahaan, tetapi lebih berkaitan dengan kondisi sekeliling, yaitu kondisi pasar. Nah, apresiasi sendiri itu bukan merupakan transaksi, dan apresiasi juga tidak objektif. Nah, kemudian kita lanjut ada penghematan kos ya, dua pos yang bersangkutan dengan proses pembelian yang sering dianggap sebagai pendapatan yaitu potongan pembelian dan pembelian dengan harga murah atau pembelian beruntung. Ya, potongan pembelian itu tidak memenuhi definisi pendapatan. Ya, potongan pembelian ini tidak memenuhi definisi pendapatan karena berkaitan dengan proses pembelian, yaitu proses pemerolehan aset pada tingkat awal pengukuran. Nah, oleh karena itu, mengakui pendapatan pada tingkat ini sama saja dengan mengantisipasi pendapatan. Ya, jadi kita mau menghemat kos malah mengantisipasi pendapatan ya juga aneh ya. Jangan melakukan penghematan kos juga kalau memang perusahaannya fokus untuk meningkatkan pendapatan. Nah, kita lihat pada saat produksi selesai. Nah, ini berarti pendapatan diakui di titik P pada gambar 82 ya, tadi kita sudah lihat, yang merupakan akhir dari tahap produksi. Kalau sudah ada kontrak penjualan sebelumnya, tidak ada masalah dengan pengakuan pada produk selesai, karena pendapatan sudah terrealisasi dan pada saat produk selesai, pendapatan secara substansial sudah terbentuk. Ya, ini sudah terbentuk nih pada saat ini. Karena sudah ada kontrak penjualan sebelumnya. Jadi nggak perlu, jadi tinggal repeat order aja ya. Karena tidak ada masalah dengan pengakuan pada saat produk selesai karena pendapatan sudah terrealisasi. Dan pada saat produk selesai, pendapatan secara substansial sudah terbentuk. Nah, pengakuan semacam ini setara dengan pengakuan pendapatan dengan metode kontrak selesai. Ya, kemudian pada saat penjualan, ya, penjualan adalah saat yang paling kritis di perusahaan yang bergerak dalam bidang produksi atau perdagangan barang-barang. Karena kenapa? Karena pada saat penjualan adalah di mana uang sangat berharga dan kegiatan penjualan puncak dari segala kegiatan yang ada di perusahaan ya. Ini
peaknya ya, puncaknya. Atau kata lainnya adalah tujuan akhir dari upaya suatu perusahaan. Nah, akan tetapi tetap ada masalah yang timbul dari penjualan tersebut. Di antaranya apa? Kegiatan administratif, harus keluarin biaya kegiatan administratif, perbaikan barang, penggantian barang yang rusak, dengan kemungkinan barang dikembalikan. Nah, dari sebagian masalah di atas, tentunya kita bisa merasakan bahwa penjualannya nggak murni, masih penjualan kotor, karena kita harus memenuhi kebutuhan kegiatan administratif, perbaikan barang, dan juga penggantian barang yang rusak. Ya, adanya penggantian barang yang rusak, dengan kemungkinan barang itu akan dikembalikan. Nah, dari sebagian masalah di atas, ada beberapa cara untuk mengatasi hal tersebut. Ya, pertama adalah kembalian dan potongan tunai. Ya. Yang pertama ini mengembalikan barang yang rusak dicatat dengan membalik jurnal yang telah dibuat saat penjualan. Dengan total jumlah rupiah uang, dengan total jumlah rupiah yang kembali. Ya, kalau misalnya barang dikembalikan, tentu akan ada potongan ya. Atau kita balikan dulu jurnalnya, karena ada barang yang rusak. Lalu, sama juga dengan akun-akun kontra lainnya yang berhubungan dengan pengembalian dicatat serupa. Ada juga pembuatan perjanjian dengan pembeli. Contohnya dengan membuat kontrak tentang pengembalian barang dalam periode tertentu seperti pengenalan pada produk baru ya sesuai dengan inovasi yang dilakukan oleh perusahaan. Lalu potongan tunai adalah potongan yang ditawarkan penjual pada saat termin, contohnya adalah 20/10 dan 30. Tunai juga tidak menghalangi adanya pengakuan pada suatu pendapatan. Ya, di sini mendapatkan diskon 2% dalam jangka waktu kurang dari 10 hari untuk batasan dalam jatuh tempo 30 hari. Nah, seperti itu. Nah, syarat pendapatan yang dapat diakui pada saat perusahaan menjual produk yang dapat dikembalikan menurut Financial Accounting Standard Board. Ya, ini bisa diakui pada saat perusahaan menjual produk yang dapat dikembalikan. Satu, harga jual cukup pasti ya, karena harga pasarnya sudah pasti, dapat ditentukan pada tanggal penjualan. Kemudian yang kedua, pembeli pun sudah membayar kepada penjual. Yang ketiga, kewajiban membayar oleh pembeli tidak berubah ketika terjadi pencurian atau kerusakan produk. Lalu yang keempat, pembeli benar-benar ada secara substansif. Lalu penjual tidak mempunyai kewajiban yang material untuk melakukan tindakan masa datang menjadikan pembeli itu mampu menjual produk yang bersangkutan. Nah, nantinya penjual ini pun tidak memiliki kewajiban yang cukup signifikan untuk melakukan tindakan masa datang, menjadikan pembeli mampu menjual produk yang bersangkutan. Lalu syarat pendapatan berikut, jumlah rupiah kembalian dapat ditaksir secara layak. Ya. Kita pun pasti bisa tahu kalau ada barang rusak atau barang cacat lalu dikembalikan, kita bisa hitung kan berapa barang yang rusak, item yang rusak. Nah, jumlah rupiah kembaliannya bisa ditaksir secara layak. Kemudian kos purna jual. Nah, jika kos purna jual juga dipilih sebagai cara yang tepat, prosedur yang akan digunakan adalah dengan mendebet jumlah rupiah kos kegiatan dan mengkreditkan jumlah rupiah yang sama dalam akun cadangan penyesuaian akhir tahun ya. Akan ada akun cadangan penyesuaian. Kemudian kerugian piutang. Nah, piutang itu bukan menjadi bukti yang pas untuk realisasi pendapatan ya. Dikarenakan kenapa piutang itu bukan sebagai alat pembayaran yang pas untuk pendapatan. Maka intinya itu piutang tidak diakui untuk mengukur berapa pendapatan yang pasti ada dikarenakan juga adanya faktor dalam kerugian piutang. Nah, kerugian piutang itu dapat dicegah dengan membentuk cadangan kerugian piutang seperti yang dijelaskan pada kos purna jual. Lalu lanjut transaksi penjualan ya. Transaksi penjualan adalah transaksi pertukaran aset secara aktual. Ya, adanya pertukaran aset misalnya penyerahan barang produk tertentu ditukarkan dengan sejumlah uang, sejumlah nominal tertentu.
ya, bukan transaksi kontrak itu sendiri. Nah, penjualan dikatakan sudah terjadi jika apa? Jika produk dan kontrak penjualan telah ditransfer ke pembeli dan penjual pun sudah mendapatkan imbalannya. Kontrak penjualannya sudah, barangnya sudah diserahkan, dan kemudian penjualnya sudah mendapatkan imbalannya berupa uang tunai, seperti itu. Nah, ketentuan yang dapat diakui, ya, ketentuan dapat diakui pendapatan dari penjualan barang terdapat dalam PSAK nomor 23. Perusahaan telah memindahkan resiko secara signifikan. Ya, perusahaan telah memindahkan resiko secara signifikan manfaat kepemilikan barang kepada pembeli. Ya, karena dia sudah memindahkan resiko tersebut, manfaat kepemilikan barang kepada pembeli. Kemudian perusahaan tidak lagi mengelola atau melakukan pengendalian efektif atas barang yang dijual, karena sudah berpindah tangan kan barang tersebut. Lalu jumlah pendapatan tersebut dapat diukur dengan andal. Selanjutnya, besar kemungkinan manfaat ekonomi yang dihubungkan dengan transaksi akan mengalir ke perusahaan dalam bentuk apa? Dalam bentuk uang tunai tadi, dalam bentuk moneter. Karena sudah ada penyerahan produk atau penyerahan jasa, nantinya kita akan mendapatkan manfaat ekonomi berupa imbalan dalam bentuk uang tunai. Lalu di dalam PSAK 23 ini berkaitan dengan pendapatan, biaya yang terjadi atau yang akan terjadi sehubungan dengan transaksi penjualan dapat diukur secara andal. Kita lanjut. Pada saat kas terkumpul, pengakuan dasar saat kas telah terkumpul, yaitu pada saat penjualan barang dan jasa yang telah diserahkan dan dilaksanakan, tetapi kas baru saja akan diterima secara berkala pada waktu yang cukup panjang. Ya, kita kan akan mengumpulkan kas dan akan bunyi ya di dalam buku besar. Ya, saat kas telah terkumpul pada saat penjualan barang dan jasa yang telah diserahkan dan dilaksanakan, tetapi kas baru saja akan diterima secara berkala pada waktu yang cukup panjang. Nah, intinya pendapatan suatu periode diakui atas dasar kas yang telah diterima dalam suatu periode. Lanjut, jasa dikonsumsi dalam jangka pendek, ada penerimaan kas pada pengakuan ini terjadi pada saat konsumen menerima jasa dari penjual. Ya, dan dibayarkan pada saat itu juga. Contohnya apa nih? Perusahaan angkutan. Kita kalau naik angkot, pasti harus langsung bayar, atau misalnya naik Transjakarta, harus langsung tap, ya kan? Tap in atau tap out, dan langsung berkurang saldo. Lalu atau misalnya Anda nonton di bioskop XX1 atau 21. Ya, di sini adanya jasa dikonsumsi dalam jangka pendek, dan pada saat itu konsumen menerima jasa dari penjual dan dibayar pada saat itu juga. Kemudian yang kedua adalah jasa dikonsumsi dalam jangka panjang. Ya, pada pencerminan kas, dalam jangka panjang ini mempunyai kontrak yang lumayan lama, dan pendapatan diakui dalam satu periode. Contohnya, seperti perusahaan penyewaan ruang atau bangunan. Penerimaan kas dalam jangka panjang ini memiliki kontrak yang lumayan lama dan pendapatan diakui dalam satu periode. Contohnya seperti perusahaan penyewaan ruang atau bangunan. Karena kalau ruang kan biasanya dalam 1 tahun atau selama perusahaan itu berdiri dia pakai gedung itu aja. Atau misalnya untuk bangunan pasti dirasakan untuk waktu yang cukup lama. Kemudian kembalian dan potongan tunai, ya, mengembalikan barang yang rusak dicatat dengan membalik jurnal yang telah dibuat pada saat penjualan dengan total jumlah rupiah yang kembali, sama juga dengan akun-akun kontra lainnya yang berhubungan dengan pengembalian dicatat serupa. Ada juga pembuatan perjanjian dengan pembeli, contohnya dengan membuat kontrak tentang pengembalian barang dalam periode tertentu seperti pengenalan pada barang baru, ya. Lalu ada potongan tunai, ya. Tadi potongan yang dibayarkan, potongan yang ditawarkan penjual pada saat terma, contohnya adalah 20/30. Nah, potongan 20/30 ini tidak menghalangi adanya pengakuan pada suatu pendapatannya, sepertinya sudah tadi ya. Nah, kemudian adalah argumen pendukung, ya, ada 3 pertimbangan yang berkaitan. Satu, seluruh atau sebagian piutang yang timbul bukan merupakan aset yang mempunyai daya beli murni atau dapat dibelanjakan, ya.
pertimbangan yang pertama. Seluruh atau sebagian piutang yang timbul bukan merupakan aset yang mempunyai daya beli murni atau dapat dibelanjakan. Kemudian yang kedua, makin lama jangka waktu untuk mengangsur, makin besar kemungkinan piutang tidak akan tertagih. Ya, makin lama jangka waktu untuk mengangsur ini pun makin besar. Kemungkinannya piutang pun tidak akan tertagih. Makanya kita tinggal jurnal biaya kerugian piutang pada cadangan kerugian piutang kalau memang piutangnya tidak tertagih. Kemudian yang ketiga, pertimbangan yang ketiga, kas purna jual, terutama kos penagihan dan pengumpulan piutang, biasanya lebih tinggi dibandingkan dengan kos purna jual untuk penjualan kredit biasa atau jangka pendek. Nah, inti dari ketiga pertimbangan tadi adalah penjualan angsuran tidak ada alasan yang kuat untuk mengakui dasar kas pendapatan. Ya, jadi penjualan yang kredit itu bukan merupakan alasan yang kuat untuk mengakui dasar kas pendapatan. Ya, lalu alasan penyangga, kembali lagi disampaikan oleh Patton dan Littleton, pengakuan pendapatan kas kurang didukung dengan alasan sebagai berikut. Piutang yang masuk karena jasa dan barang mempunyai kedudukan yang sama, kemudian belum tentu pelunasan piutang perusahaan jasa lebih merugikan pada perusahaan dagang. Akan tetapi perusahaan jasa berada pada posisi yang tidak menguntungkan. Contohnya apa, Pak? Contohnya jasa yang sudah diberikan tidak dapat dikembalikan, tidak seperti barang dagangan. Ya, kalau perusahaan jasa kan berada posisi yang tidak menguntungkan. Contohnya jasa yang sudah diberikan nggak bisa dikembaliin. Ya, maka dari itu kan nggak ada yang dibilang jasanya rusak. Kalau produk bisa bilang produk rusak atau produk cacat, maka bisa dikembalikan dan ada potongan tunai. Sebenarnya justru untung juga kalau dibilangin jasa, ya penyerahan jasa. Karena penyerahan jasa juga nggak bisa dikembaliin. Jadi mau nggak mau tetap harus dilunasi ya. Sebenarnya seperti itu. Kemudian pengakuan pendapatan atas penyerahan jasa menjadi pengakuan yang lebih unggul. Nah, ini prosedur akuntansi dasar kas, Patton dan Littleton tahun 70 menggambarkan prosedur akuntansi untuk mencapai penandingan yang tepat. Ya, kontrak penjualan dan pengiriman seluruh barang perusahaan, jurnalnya pengiriman barang dasar kas 60 juta, pada sediaan barang dagangan 60 juta. Lalu perusahaan menerima uang muka atau angsuran kas 5 juta, penjualan dasar kasnya adalah 5 juta. Lalu nilai kontrak penjualan angsuran 100 juta dan kas yang diterima suatu periode 40 juta, 40%. Kos barang terjual dasar kasnya 40% kali 60 juta ya, itu sama dengan 24 juta rupiah. Ya, 60 juta kali 40%, 24 juta, pengiriman barang dasar kas 24 juta. Akhir periode, kas dari penjualan sudah diterima tetapi barang belum dikirim, maka kos barang harus ditaksir dan ditambahkan ke kos barang terjual dasar kas. Nah, pada akhir periode perusahaan menerima angsuran juta, tetapi barang dengan kos taksiran 12 juta pun belum dikirim. Hingga jurnalnya utang pengiriman barang dasar kas 12 juta pada kos barang terjual dasar kas 12 juta. Lalu biaya administrasi dan penjualan, pengakuan pendapatan dari biaya administrasi dan penjualan adalah ketika kos penerimaan kas sudah diterima dan biaya-biaya lain yang diperkirakan akan menghasilkan pendapatan lainnya. Tetapi kos biaya administrasi dan penjualan tetap akan dibebankan ke pendapatan biaya. Ini namanya proses matching ya. Nah, jika penjualan dipecah dan diakui menjadi yang sudah diterima dan belum diterima oleh kos pendapatan penjualan, tersebut juga harus dipecah dan dibebankan. Ya, harus dipecah dan dibebankan secara proporsional. Nah, kemudian saat pengakuan penjualan jasa, sulit menentukan kriteria realisasi dengan mengenali kejadian atau kegiatan yang menandai bahwa penyerahan jasa telah terjadi dan selesai. Ya, contohnya ada perusahaan transportasi, rekreasi, rumah makan, telepon, hotel, sewa gedung, dan usaha lainnya. Ya, biaya kos dan biaya kos langsung terbayar pada saat itu juga sesaat setelah penjualan jasa sudah diterima. Seperti yang sudah dijelaskan pada jasa jangka pendek dan jangka panjang.
Nah, kemudian pedoman umum pengakuan pendapatan menurut SFIC nomor 5, kriteria terbentuk dan terrealisasi biasanya dipenuhi pada saat produk atau barang dagangan diserahkan atau jasa diserahkan ke konsumen. Kemudian kontrak penjualan atau penerimaan kas mendahului produksi dan pengiriman. Pendapatan dapat diakui pada saat diterima dan pengiriman. Lalu jika produk dikontrak sebelum diproduksi, pendapatan dapat diakui secara bertahap dengan metode persentase penyelesaian pada saat sudah terbentuk. Ya, lalu jasa diberikan atau menggunakan aset berlangsung secara terus-menerus selama satu periode eh, dengan kontrak harga yang pasti. Ya, pendapatan dapat diakui bersamaan dengan berjalannya waktu. Seperti itu. Ya, teman-teman bisa lihat produk atau aset lain dapat segera terrealisasi karena dapat dijual dengan harga yang cukup pasti. Ya, ini lebih mudah ya dalam menetapkannya. Karena tidak ada biaya tambahan, yang berarti pendapatan dan beberapa untung atau rugi dapat diakui pada saat selesainya produk atau pada saat harga aset tersebut berubah. Produk, jasa, atau aset lain ditukarkan dengan aset non-moneter berupa produk atau jasa lain yang lainnya juga ya, yang mana tidak bisa segera dapat dikonversi menjadi kas, pendapatan atau untung dan rugi dapat diakui pada saat transaksi telah selesai. Kemudian ketertagihan aset yang diterima untuk produk, jasa, atau aset lain meragukan. Pendapatan dapat diakui atas dasar kas yang terkumpul. Seperti. Nah, teman-teman bisa lihat prosedur pengakuannya ya untuk kaidah pengakuan. Ya, pada saat kontrak penjualan, kemudian kegiatan internal yang terlibat, lalu ada kegiatan pemicu dan bukti pengakuan. Seperti itu. Nah, lanjut ada penyajian ya. Masalah yang berkaitan dengan penyajian pendapatan adalah tadi udah ada keterukuran pendapatan, pengukuran pengukuran pendapatan, pembentukan pendapatan, ya, penilaian pendapatan. Nah, ini ada penyajian berkaitan dengan pendapatan. Masalah yang berkaitan dengan penyajian pendapatan adalah pemisahan antara pendapatan dan untung, dan pemisahan berbagai sifat untung menjadi pos biasa dan luar biasa. Dan cara menuangkannya dalam statement atau profit and loss report, ya seperti itu. Nah, sehingga bisa disimpulkan di sini. Ya, ada kesimpulannya bahwa apa? Teori tentang pendapatan menyangkut masalah definisi pendapatan, pengakuan pendapatan, saat pengakuan pendapatan, dan prosedur pengakuan pendapatan. Nah, pendapatan itu dapat didefinisikan dari beberapa konsep. Dengan konsep aliran masuk, pendapatan adalah kenaikan aset. Dari konsep aliran keluar pendapatan, adalah penyerahan produk yang diukur atas dasar penghargaan produk tersebut. Intinya adalah pendapatan adalah produk perusahaan sebagai hasil dari upaya produktif. Nah, bedanya pendapatan dan untung kita bisa lihat. Ya, di sini adalah ditunjukkan untuk kepentingan pengungkapan atas dasar sumber pendapatan dan bukan untuk membedakan esensi keduanya sebagai pendapatan. Nah, untuk diakui, pendapatan itu harus terbentuk. Pendapatan terbentuk dengan adanya kegiatan dari suatu perusahaan, baik perusahaan jasa maupun perusahaan dagang. Pendapatan terrealisasi dengan adanya perubahan bentuk produk menjadi kas atau aset lain melalui transaksi pertukaran. Lalu pengakuan pada saat kontrak atas dasar kemajuan produksi, pada saat produksi selesai, dan pada saat kas terkumpul. Merupakan penyimpangan dari pengakuan standar atas dasar penjualan. Nah, apabila periode pelunasan cukup lama, maka akan terjadi biaya yang cukup besar setelah penyerahan barang tersebut. Ya. Nah, lalu akresi pertambahan nilai akibat pertumbuhan fisis atau alamiah apresiasi. Ya, jadi akresi itu adalah pertambahan nilai akibat pertumbuhan fisis atau alamiah. Apresiasi ini selisih nilai pasar wajar aset wajar dan cost. Ya, perbedaannya itu apresiasi. Apresiasi itu berlaku untuk semua jenis aset, bahkan termasuk produk. Ya, kenaikan aset tidak berpengaruh ke produk dan tidak berpengaruh juga ke perusahaan.
Ya tentunya karena kenaikan aset ini tidak berpengaruh ke produk dan juga tidak berpengaruh ke perusahaan. Jadinya kita bisa melakukan pemilahan atau bisa melihat definisinya memang berbeda antara akresi dan juga apresiasi. Tapi apabila kita tandingkan akresi dan apresiasi, tentu yang lebih baik adalah akresi. Oke, baik. Demikian penjelasan dari saya untuk mata kuliah teori akuntansi pertemuan hari ini. Jangan lupa teman-teman lakukan absensi di bawah video pembelajaran tersebut sebagai bukti evidence bahwa teman-teman sudah mengikuti perkuliahan kita. Nanti saya akan sampaikan juga kepada akademik bahwa teman sudah hadir karena e-learning Budi Dharma masih sedang dalam kondisi sedang di-maintenance. Oke, baik, terima kasih. Akhir kata, teman-teman tetap jaga kesehatan, gunakan masker, gunakan hand sanitizer, dan sampai ketemu minggu depan. Selamat malam dan